retribusi. Bahkan tidak cukup retribusi, tapi juga sewa propertinya. Jadi fungsi pasar modern kemudian adalah penyewaan properti, bukan ruang pertemuan ekonomi. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman Payugi ini mendekonstruksi konsep itu. Dia membypass tadi ya, membypass pemerantaraan atas barang dan jasa yang tidak perlu, karena komunitas pembelinya dengan komunitas penghasilnya juga masih satu kota yang sama, bahkan satu kode pos yang sama. Untuk satu kode pos yang sama kita tidak perlu. Seperti tragedi yang kami ketika membuat film Silatan itu meriset di Sleman misalnya, depannya sawah, ini rumah, depannya sawah. Kami lihat beli beras di mana? Di Indomaret. Beras Indomaret adalah beras dari sawah dari yang lain. Jadi ini kan secara ekonomi nggak masuk akal. Kok bisa depanmu sawah, kamu beli beras dari Indomaret, Indomaretnya ambil beras dari tempat lain. Apalagi kapas Amerika tadi. Apalagi kapas Amerika atau kedelai beras ya. Jadi desain ini nggak pernah dipikirin. Padahal dari segala aspek ini jelas ongkos ekonominya lebih besar. Mentransport beras sama-sama untuk masuk ke mulut dan kemudian keluar sebagai tai saja harus ditransport dari banyak kota, dari gudang ke gudang, belum dikemas. Itu jejak karbon. Kalau kita ngomong jejak karbon itu sudah berapa kalau ngomong soal krisis iklim dan sebagainya. Lalu belum tadi pemangkasan harga, banyak banget nilai tambah yang terjadi yang mungkin bagi beberapa mata rantainya positif, tapi bagi rantai utamanya justru krisis. Petaninya tetap 4.500 melepas gabahnya, sementara di konsumen 13.000 sekilo. Jadi nilai tambahnya ini tidak masuk ke sektor yang harusnya bertahan. Jadi malah bukan surplusnya bukan ada di petani, nggak berputar di garis depannya, dia membengkak di garis tengahnya. Ini yang menjelaskan kenapa kemudian tadi di IAIN saya sampaikan di kampus bahwa jumlah produsen pertanian terus menurun 500.000 rumah tangga setiap tahun. Dan kemunduran sektor-sektor produktif seperti ini di garis depan produksi, ya, itu yang membuat dia kehilangan generasi baru. Karena setiap orang tidak ingin anaknya menjadi petani bernasib sama sialnya atau sama buruknya atau sebagai produsen. Jadi kemudian pasar ini seharusnya punya fungsi yang banyak ya. Saya contohkan satu pasar tradisional di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Lembata itu kalau teman-teman lebih kenalnya Lewa di Lembata. Iya, perburuan paus ya, perburuan paus. Tapi ada satu pasar namanya Pasar Wulandoni, saya cerita. Di Pasar Wulandoni ini selain kegiatan ekonomi, juga kegiatan kultural. Pasar barter. Jadi tidak ada uang di sana. Yang boleh beli pakai uang hanya pegawai negeri, yang memang bukan petani atau bukan nelayan. Tapi secara umum pasar ini mempertemukan antara orang gunung yang Kristen atau Katolik, yang menanam sayur dan karbohidrat, dan orang pantai yang Muslim yang menghasilkan ikan. Jadi protein omega 3-nya dari Muslim, karbohidrat, kalsium dan segala macam zat besi dari Kristen atau Katolik, orang gunung. Ketemu di pasar mingguan, di Pasar Wulandoni, kalau nggak salah setiap hari Rabu, dan mereka barter. Sebelum barter, para pegawai negeri, dokter, guru, polisi, tentara, istri-istrinya disilahkan dulu berbelanja pakai uang. Ya, orang lokal yang bukan pegawai negeri, petani dan nggak boleh berbelanja dulu, nggak boleh melintasi garis-garis, dijaga wasit pakai duit. Begitu pegawai negeri ini sudah selesai, biasanya dibuka jam 7, jam 9 sudah tutup. Dan udah nggak boleh terima uang setelah itu. Baru beliau dituit, peluit ditiup, gitu ya. Waduh baru.
Jadi gak ada isu agama. Karena kalau kamu musuhan sama kampung Islam atau kampung Kristen, kamu gak dapat sayur, gak dapat karbohidrat, gak dapat ikan. Jadi beratus-ratus tahun dua komunitas agama ini dipertemukan oleh pasar. Lalu tahun 90-an mulailah anak-anak ini kuliah di Kupang yang Kristen, yang Muslim kuliah di Makassar. Di kampus yang Kristen ikut pengajiannya, yang Islam juga ikut pengajiannya. Terjadi proses radikalisasi ceritanya. Lalu mereka pulang ke kampung menceritakan tentang gagasan internasionalisme dalam Islam, atau yang Kristen Katolik juga menceritakan ide-ide yang sama. Yang tadinya nggak ada ide-ide. Ini ide-ide khas transnasional ideologi. Kalau komunis mungkin Komintern, nah ini Tan Malaka masuk keluar kampung ngomongin komunisme itu universal, gitu. Kira-kira gitu. Tapi suatu hari ada perkelahian di pasar Bulandung. Ada yang mati dari salah satu kampung. Apa yang terjadi? Yang tadinya ini direspon sebagai peristiwa kriminal biasa, jadi urusan SARA. Karena anak-anak mudanya justru lulusan kampus yang ikut halako-halako atau yang ikut kekumpulan di gereja. Jadi peristiwa kriminal biasa, pembunuhan itu jadi urusan agama karena yang mati agama A atau pelakunya agama B. Begitu ada gelagat ini akan meledak seperti Ambon, ditutup itu pasar Bulandung berbulan-bulan. Orang-orang tua ini yang dari gunung-gunung yang dari jauh ini mati semua perekonomian. Dan mereka mengeluhkan, kenapa anak-anak kita sekolahkan jauh-jauh ke Makassar malah jadi begini. Yang Kristen juga gitu. Ini macam mana anak-anak kita sekolahkan sampai jauh-jauh seminari tinggi ke Kupang segala macam jadi begini juga. Kenapa dulu kita baik-baik saja? Jadi ekonominya kemudian tetap mati di pasar Bulandung ini. Para pemburu paus dan segala macam nggak bisa menjual daging. Benar-benar menjadi sebuah kiamat kecil dalam skala ekonomi kecil. Semua orang kesulitan, gimana kita tukar ini, gimana kita? Akhirnya kemudian desa tetangga membuat terobosan membuka pasar di hari lain, di mana dua komunitas ini akhirnya jalan jauh memutar melintasi Teluk untuk bisa berjumpa di pasar tradisional yang baru hari Jumat, digeser ke hari Jumat. Pasar di Lapangan Bulandung ini tetap tutup. Setiap Rabu tidak ada kegiatan untuk menghindari tadi. Apa yang mau saya sampaikan? Bahwa doktrin yang sampai ke kepala kita tentang pasar hanya soal ekonomi. Padahal pasar begitu hidup, baik secara fisik maupun secara virtual, dia harusnya menjadi ruang interaksi yang lebih luas daripada urusan ekonomi.